Halo anak-anak, kita sekarang berada di kompleks Vincentius yang terdiri dari sekolah, kemudian gereja, ada panti asuhan, dan juga ada gedung paroki. Yuk kita masuk yuk. Kalian akan bertemu dengan Bapak Satpam. Di sebelah kanan kalian Bapak Satpam. Tugas Bapak Satpam itu apa sih? Ayo, akan diterangkan oleh Ibu Maria. Ya, Bapak Satpam gunanya untuk menjaga sekolah kita. Biar apa? Biar aman. Apalagi kalau anak-anak masuk sekolah. Bapak Satpam menjaga parkir, selain itu juga menjaga anak-anak yang belum dijemput. Jadi, anak-anak tidak keluar jalanan. Sekolah kita ini terletaknya di pinggir jalan raya dan berbahaya, jadi harus ada Pak Satpamnya. Yuk kita ucapkan selamat pagi Pak Satpam. Selamat pagi Pak Satpam. Ini adalah pintu utama untuk masuk ke dalam gereja. Tetapi karena selama masa pandemi, kita harus lewat kiri kanan. Baru nanti keluarnya lewat di sebelah depan. Karena untuk menjaga kesehatan kita, ikut protokol kesehatan. Oke? Nah, tadi kita di pintu depan. Sekarang kita masuknya lewat pintu samping. Pintu masuknya ini ada banyak loh. Pintu samping sebelah kiri dan sebelah kanan, lalu di depan. Yuk, kita langsung masuk. Biasanya di sini tempat untuk air suci. Tetapi karena sekarang masa pandemi, kita tidak boleh memakai air yang sudah dipakai bersama-sama. Jadi kita diganti dengan hand sanitizer yang sudah diberkati. Jadi kalian ambil ini, diusap, kemudian buat tanda salib. Bisa? Pasti bisa. Di sebelah kanan itu ada arca. Arca ini replika dari atau tiruan dari Pieta yang ada di Roma. Menggambarkan tentang apa sih Pieta ini? Yaitu menggambarkan tentang bagaimana Bunda Maria yang sangat sedih waktu menerima Yesus Kristus putranya yang baru saja diturunkan dari salib. Perhatikan wajah Bunda Maria yang begitu sedih karena putranya yang dikasihi kini telah tiada. Tapi dia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Sekarang kita mau menuju ke altar. Di altar di mana kita akan mempersembahkan, pastor akan mempersembahkan yaitu kurban dari Tuhan sendiri, yaitu dalam perayaan Ekaristi. Lihat, pastor diberi wewenang karena kuasa Tuhan mengubah anggur menjadi darah Tuhan dan mengubah roti menjadi tubuh Tuhan untuk mengenangkan kembali perjamuan kudus saat Tuhan mengadakan perjamuan terakhir. Dan Tuhan bersabda, "Ini tubuhku," saat membawakan yaitu roti, dan itu dirubah menjadi tubuh. Nyatakan roti itu bukan roti biasa, tapi tubuh Tuhan. Kemudian mengambil cawan dan bersabda, "Ini darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untukmu." Nah, waktu itu Tuhan ada satu kata yang mengatakan, "Kenangkan daku," untuk mensyukuri rahmat Tuhan ini. Maka pastor yang diberi wewenang mengubah anggur roti menjadi tubuh dan darah Tuhan. Ya, sekarang kita tengok. Lihat altarnya di situ, sebelah sana untuk bacaan,
sebelah kiri dan kanan untuk bacaan dan untuk membacakan pengumuman. Sekarang kita lihat ada apa di gereja. Kita tengok yang sebelah kanan, ada Bunda Maria. Wah, cantik sekali. Bunda Maria yang sedang menggendong kanak-kanak Tuhan Yesus. Di gereja kita, Bunda Marianya begitu cantik. Gereja ini sudah sangat tua, tetapi tetap cantik. Karena apa? Umat menjaga, umat berdoa di sini dan mohon perlindungan dari Bunda Maria. Bunda Maria memang Bunda Tuhan kita, tetapi juga Bunda kita semua. Jadi kita adalah anak-anak Maria. Sedangkan di sebelah kiri kita, sebelah sana itu ada patung Hati Kudus Yesus. Hati Kudus Yesus, ya, Hati Kudus Yesus kenapa sih diperingati? Ya karena Tuhan memberikan diri seutuhnya untuk kita, memberikan hatinya, memberikan cintanya untuk kita semua. Nah anak-anak, karena kita sudah diberi cinta oleh Tuhan, kita diharapkan untuk membagi cinta itu kepada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi apa yang dimaksud kenapa kok dikasih arca-arca di kiri kanan gereja, di altar dan sebagainya? Bukan kita menyembah arca, tapi kita menyembah Tuhan. Tetapi menghadirkan Tuhan di sini untuk mengenangkan lagi bahwa Tuhan memberikan hatinya untuk kita. Terus sebelah kiri lagi, shoot. Nah, itu ada patung Bapak Yosef. Siapa yang itu Bapak Yosef? Bapak Yosef itu adalah Bapa yang mendampingi Tuhan Yesus pada masa mudanya. Waktu Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, Bunda Maria didampingi oleh siapa? Bapak Yosef. Dan Bapak Yosef menemani Bunda Maria sampai Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus masa muda, bahkan Tuhan Yesus saat hampir berkarya. Tuhan Yesus diajari hal-hal yang biasa oleh Santo Yosef. Mungkin saat itu diajari membaca, menulis, diajari juga baca kitab suci. Bapak Yosef adalah Bapak pendamping Tuhan, tetapi juga Bapa yang melindungi keluarga kudus. Siapa itu keluarga kudus? Keluarga kudus itu terdiri dari Bunda Maria, Tuhan Yesus, dan Santo Yosef. Nah, diharapkan keluarga kita pun meneladan keluarga kudus. Mama papa saling menyayangi, anak-anak saling menghormati, dan kita semua diikat oleh satu ikatan, yaitu cinta Tuhan. Nah, ini adalah arca dari Santo Antonius. Antonius itu siapa sih? Itu nama pelindung gereja kita. Gereja kita adalah namanya Gereja Santo Antonius. Antonius, kenapa di situ kok ada gambarnya anak kecil menginjak kitab suci? Digambarkan adalah Santo Antonius hidup itu sungguh sangat suci berdasarkan dari kitab suci. Dia sangat mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan karena apa? Karena Tuhan begitu mencintai manusia, dan dia sangat tahu bahwa Tuhan pun mencintai dia. Maka dia pun membalas mencintai Tuhan dengan berbuat mencintai orang-orang yang dicintai Tuhan. Dan Santo Antonius ini karena begitu cintanya pada orang-orang yang dicintai Tuhan, maka dia pun berusaha supaya orang-orang yang nakal, orang-orang yang tidak baik diajak untuk bertobat. Dan inilah maka Santo Antonius seringkali disebut sebagai santo yang menemukan jiwa-jiwa orang yang untuk kembali kepada Tuhan.
jiwa-jiwa orang yang bertobat, jiwa-jiwa orang yang sungguh ingin lebih dekat dengan Tuhan. Apakah anak-anak juga ingin dekat dengan Tuhan? Pasti, maka cintailah orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita. Berbuatlah baik untuk kita semua, untuk kita yang ada di bumi ini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Bisa? Pasti bisa. Sekarang kita mau ke tempat paroki. Paroki kita, Paroki Santo Antonius Padua. Kita mau menuju ke gedung sebelah, yaitu ada gedung Hati Kudus Yesus dan juga tempat tempat doa atau taman doa. Yuk kita bersama-sama. Ya, taman doa ini bernama Maria Mater Dei, artinya Maria Bunda Allah. Ada apa di situ? Yuk kita jalan. Wah, ternyata kita memasuki gedung yang lama dan tamannya diubah menjadi taman yang bagus sekali. Di sini semua orang yang ingin berdoa kepada Bunda Maria, maka mereka ada tempat duduk di sini disediakan. Wah, tamannya bagus. Ada yang memberi bunga di situ. Nah, Bunda Maria tadi sudah suster katakan adalah Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, tapi juga Bunda kita semua. Maka dari itu kita pun memohon seperti kepada Ibu. Bunda Maria akan mendampingi kita. Bunda Maria akan mengabulkan doa kita asal kita menjadi anak-anak yang manis Tuhan. Lihat di situ ada orang yang bersyukur, maka dia mencantolkan itu apa? Rosario yang begitu indah. Rosario adalah doa sapaan malaikat kepada Bunda Maria kala menerima kabar gembira yang diulang-ulang terus. Oke, anak-anak juga doa Rosario ya. Udah. Ini adalah gedung paroki, di mana di sini segala kegiatan dilakukan. Misalnya ada yang ngurus surat, ada yang memerlukan barang-barang rohani, ada tokonya juga. Di sebelah situ ada juga untuk dipakai untuk klinik dan sebagainya. Nah, sebelah situ. Sekarang bagaimana kita menuju ke atas? Yuk, kita bersama-sama ya. Begitu banyak tulisan, harap antri. Kemudian anak-anak tetap menggunakan protokol kesehatan. Suhunya tidak boleh lebih dari 37,3. Artinya apa? Kalau sudah lebih dari itu, berarti anak-anak sakit. Terus ada yang menarik di paroki ini, lihat. Yang muda, yang energik, mohon menggunakan tangga biar sehat. Wah, biar sehat. Karena yang pakai eskalator atau pakai lift, ini adalah mereka yang sudah berusia. Berusia tuh lihat, ada siapa yang menjadi prioritas? Orang yang pakai kursi roda, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu yang hamil, dan juga mereka yang mempunyai anak kecil. Jadi kalau anak-anak harus lewat tangga di sebelah sana. Tuh ada kalimat juga, harap antri. Ternyata bukan hanya kalau kamu antri menerima sesuatu barang, kita juga antri pada saat kita naik tangga. Tidak boleh bergandeng-gandengan seperti dulu lagi. Beda ya. Oke, sekarang kita mencoba ke lantai yang kedua. Lihat. Mari, Bu Maria.
Di lantai kedua ini dipakai untuk kalau rapat-rapat. Tidak boleh berisik. Setiap ruangan itu dipakai untuk rapat-rapat. Ada rapat kegiatan paroki. Lihat ada pastor yang sedang live. Ya, jadi anak-anak perhatikan itu. Ada juga yang kalau ada acara tertentu mereka mengadakan rapat-rapat. Di sini adalah gedungnya. Oke? Yuk kita coba lagi ke lantai yang lebih tinggi. Kita biar tahu apa sih yang ada di sana. Wah. Nah, anak-anak, di sini adalah pastoran. Pastoran itu siapa ya? Pastor yang memimpin umat untuk misa. Wah, pastor juga piara itu burung. Ya, ini tempat pastor ya. Lihat di sini kalau pastor terima tamu, lihat kursinya diatur. Aduh, pastor senang tanaman ya. Ya, di sini. Ini adalah ruangan pastor, tidak semua orang boleh masuk. Ya, jadi anak-anak tidak boleh sembarangan, harus minta izin dulu ya. Sama seperti kita kalau bertamu kemanapun. Oke? Wah, kita sampai di lantai 4. Di sini ada gedung pertemuan. Wah, kadang dipakai juga untuk misa. Waktu masih belum ada pandemi, ini dipakai untuk misa, diatur kursi-kursi. Tapi sekarang tidak, aduh dikunci ya. Nah, ini. Wah, jadi anak-anak bisa lihat dari jarak jauh. Itu. Jadi ini juga gedungnya bisa dibuka kalau misalnya ada yang mau makan. Buat apa di situ? Yuk kita turun. Di sini juga ada kamar kecil. Dibedakan antara kamar kecil perempuan dan laki-laki. Nah, tandanya apa ya? Kalau yang perempuan tandanya ada yang pakai rok. Yang laki-laki ada yang pakai celana panjang. Nah, anak-anak tentu lebih tahu ya. Juga ada peringatan, matikan lampu. Tidak boleh membiarkan menyala, hemat energi. Nah, kita coba turun biar sehat, lututnya juga kuat. Wah, ternyata gedungnya cantik ya pastoran ya. Semua ini karena umat mau menjaga. Wah, jadi sehat. Kalau anak yang masih muda naik turun tangga itu sehat karena juga melatih jantung. Nah, habis dari atas jangan lupa dari mana-mana kita harus tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan memakai hand sanitizer. Anak-anak, sekarang kita berada di PSAA, singkatan dari Panti Sosial Asuhan Anak Vincentius Putri. Bagaimana kita masuk ke sana? Yuk kita berangkat. Ya, di sini kita juga harus tahu bahwa panti
ada, gereja ada, itu karena Tuhan yang menyelenggarakan. Pertama adalah pencet bel. Nah, lalu pintunya akan dibuka oleh Mbak Portir. Mbak Portir akan membantu. Nah, ini Mbak Portir membantu. Mbak Portir adalah penerima tamu yang akan menerima siapa saja yang setelah memencet bel. Lalu kita akan diukur. Ngukurnya tidak dipegang, tapi nempel. Tapi nempel begitu akan nampak berapa sih panasnya? Wah, ternyata panasnya 34,1. Berarti sehat. Nah, jadi anak-anak panti ini terdiri dari ruang tamu. Ih, rapi banget ya ruang tamunya. Kemudian di sini terdiri dari tempat untuk menerima tamu, yaitu portirnya yang menerima kalau ada berita masuk. Jadi kalau ada orang yang memberi sumbangan, anak-anak juga kalau mau memberi sumbangan bisa langsung ke sini. Nanti akan diberi surat. Apa sih yang jadi kebutuhan mereka? Wah, ternyata sudah ditulis di papan. Wah, ini yang jadi kebutuhan dari anak-anak panti. Macam-macam, karena anak pantinya banyak. Wah, itu anaknya banyak banget. Kemudian di sini adalah kantor dari panti. Jadi kalau anak-anak mau memberikan sesuatu sumbangan kepada panti, anak-anak bisa telepon beritahu ke portir atau lewat ibu guru juga boleh, nanti sumbangan diberikan ke sana. Ya, jadi berbagi itu baik karena Tuhan memberi rezeki pada kita untuk dipakai berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kenapa sih mereka kok masuk panti? Mereka masuk panti itu karena ada yang tidak punya mama papa, ada yang tidak punya papa, ada yang tidak punya mama, ada yang mama papanya cerai, ada juga mereka yang sungguh sangat kurang artinya untuk memenuhi kebutuhan harian. Ya, ini ada patung Vincentius. Tuh lihat, Bapak pelindung dari panti ini adalah Vincentius. Wah, ini baru. Tamannya cantik ya, dekat sekolah kita. Yuk kita ke panti. Ya. Nah, di sini kita mulai dengan ruang belajar. Di sini anak-anak panti belajar bersama. Usia mereka memang tidak sama, tapi mereka saling membantu dalam belajar. Tuh ada kakak-kakak SMP yang sedang belajar online. Kalian pasti juga belajar online kan di rumah? Kakak-kakak di sini juga semangat belajar online-nya. Tadi ada pendampingan dari orang tua, tapi ada ibu pengasuh yang menjaga mereka. Yuk kita masuk. Nah, itu ada ibu pengasuh yang menemani kakak-kakak belajar di sini. Yuk kita lanjut lagi berjalan.
Nah, di sini adalah ruang mencuci, di mana anak-anak secara mandiri mencuci piring sendiri setelah makan. Terus mencuci pakaian ada di belakang. Di sini hanya mencuci piring setelah mereka makan, lalu ditiriskan di rak piring. Sekarang kita masuk ke ruang dapurnya Panti. Wah, dapurnya luas bener ya. Tuh, lagi masak ternyata. Masaknya juga jumlahnya banyak karena anak-anaknya banyak. Tuh, di sini ada ibu-ibu yang membantu. Ada yang kupas bawang, ada yang sedang bikin apa ya, digoreng tuh, kayaknya bakwan ya. Nah, semuanya di sini pakai masker. Karena memang harus dijaga kebersihannya. Nah, di sini kiri kanan kita ada loker ya buat taruh pakaian. Nah, di sebelah sana kita lihat kamar mandi. Anak panti kamar mandinya di sini. Mereka bersama-sama biasanya mandi di sini. Tapi jumlahnya banyak nih pintunya. Wah, berapa ya kalau dihitung kira-kira ya? Wah, nih mereka mandinya pakai shower ya. Tuh, pakai shower. Mereka mandi harus sendiri. Di sini ada juga, walaupun ada kakak SMP, ada kakak SD juga. Kebetulan tahun ini yang TK tidak ada. Di sini yang paling kecil SD kelas 1. Mereka pun di sini mandi sendiri dan harus mandiri. Nah, kita sampai di ruang tidur anak-anak panti. Di sini banyak sekali jumlah tempat tidurnya ya. Walaupun tidur secara bersama, tapi tetap tempat tidurnya masing-masing. Ada yang warna biru spraynya, ada yang warna pink. Wah, ada yang bonekanya juga ternyata. Udah rapi sekali. Berarti mereka baru bangun tidur langsung rapikan tempat tidurnya. Baru mereka sama-sama mandi. Tuh, cara melipat selimutnya ternyata ada yang berbeda. Biasanya dilipat seperti biasa, tapi ini dibentuk ya. Bentuk kue, bentuk kupu-kupu. Iya, ada yang bentuk kue, bentuk kupu-kupu. Sepertinya nih kakak-kakak SMP deh di sini ya. Ini ada kamar mandi toilet. Kalau misalnya malam-malam kadang suka pengen pipis, kamar mandinya ada di sini juga. Nah, ini kakak SMA. Kakak SMA juga bobonya masih ada yang suka pakai boneka juga ya. Ada yang banyak bonekanya tuh. Nah, kita masuk ke ruangan. Oh, kita malah keluar nih. Tapi untuk masuk ke ruang rumah sakit. Ruang sakitnya sebelah sana. Ruang sakit untuk apa sih? Untuk anak-anak panti yang sedang sakit. Misalnya pusing, bisa minta obatnya di sini. Itu untuk mahasiswa yang belajar. Oke,
Kalau di sini untuk kakak mahasiswa yang belajar. Namanya ruang Santo Rafael. Tuh, di sini ada kakak mahasiswa juga ternyata. Oke. Sekarang kita sampai ke ruang perpustakaan, di mana ruang perpustakaan ini pada saat pandemi seperti ini digunakan untuk ruang belajar anak-anak. Tuh, lihat, anak-anak sedang belajar. Oh, kakak-kakak sedang belajar pakai komputer ternyata. Tuh, mereka belajar sendiri tapi tetap didampingi dengan ibu pengasuh. Nah, ini ruang doa untuk anak-anak panti. Biasanya anak-anak panti berdoa bersama di ruangan ini. Biasanya ada kursi-kursi yang berjajar di sekitar altar. Misa juga suka diadakan di sini. Misa untuk anak-anak panti, misa online. Nah, kalau yang ini ruang komputer anak-anak panti. Tuh, di dalamnya ada kakak-kakak SD sedang belajar juga ternyata. Wah, semangat banget belajarnya anak-anak ya. Di sini juga ada ibu pengasuh yang menemani. Mereka belajar sendiri. Hanya ditemani saja. Kita sampailah di patung Vincentius yang pertama, yaitu yang pertama kali gedung ini ada 80 tahun lebih yang lalu. Ini patung Vincentius juga ada. Yang di sana tadi, yang Vincentiusnya di taman satunya, itu adalah yang baru. Ini adalah yang lama. Kenapa sih itu Santo Vincentius kok gendong anak sama dia memeluk dari anak itu dengan penuh kasih dan dia mengelus kepala gadis itu? Ternyata Santo Vincentius itu begitu perhatian pada mereka yang sungguh sangat membutuhkan, sehingga seringkali Santo Vincentius disebut sebagai bapak kaum miskin. Nah, anak-anak, kita sebagai murid-murid Vincentius juga harus meneladan dari apa yang menjadi semangat Santo Vincentius. Vincentius melakukan itu karena dibakar rasa cinta kasih. Cinta kasih terhadap apa sih? Cinta kasih terhadap orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan itu siapa? Mereka yang sangat membutuhkan. Maka di mana-mana ada yaitu panti-panti asuhan Vincentius. Itu artinya mereka menampung anak-anak yang sungguh sangat memerlukan bantuan, karena mereka memerlukan uluran kasih sayang dan juga dalam segi kehangatan dan juga materi dari mereka yang sudah diberi Tuhan kelebihan. Nah, anak-anak, jadi meneladani semangat Santo Vincentius dibakar oleh rasa cinta kepada Tuhan, maka kita juga harus mencintai mereka-mereka yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Apakah bisa? Tentu bisa.